Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hasan Husaini Esos selaku PLT Lurah Kelurahan Seng Sawah. Izinkan saya menyampaikan informasi terkait dengan potensi wilayah Kelurahan Seng Sawah. Sebagian besar penduduk Kelurahan Seng Sawah, hampir 70%-nya ini masih beretniskan Betawi asli ya. Dan alhamdulillah di Kelurahan Seng Sawah mempunyai ikon terkait dengan kampung budaya Betawi yang terletak di Setu Babakan, tepatnya di wilayah RW 08 Kelurahan Seng Sawah. Terkait dengan budaya lokal yang masih sering kita jumpai di wilayah Kelurahan Seng Sawah, ini ada kuliner yang memang asli Betawi ya. Masih banyak kita jumpai adanya dodol Betawi, kembang goyang, bir peletok, dan kerak telur. Dan juga dari kesenian untuk budaya Betawi ini masih sering kita jumpai adanya tanjidor, rebana biang. Demikian sekilas info yang saya sampaikan terkait dengan potensi wilayah Kelurahan Seng Sawah. Mari sama-sama kita lestarikan budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Salam budaya. Dodol Betawi merupakan salah satu kue khas Betawi yang biasanya disajikan pada acara besar, Idul Fitri dan Idul Adha. Dodol Betawi terbuat dari beras ketan, gula merah, gula pasir, dan santan. Proses pembuatannya cukup rumit karena semua bahan tersebut harus dimasak dalam wadah besar selama 8 jam dan terus-menerus diaduk hingga teksturnya berubah dan menggumpal. Dalam pembuatannya, biasanya dilakukan oleh beberapa orang dengan prinsip sambatan atau saling membantu, yaitu dengan bergantian mengaduk bahan-bahan tersebut. Dodol harus terus diaduk agar tidak gosong dan teksturnya menjadi kenyal. Setelah selesai, dodol akan dituangkan ke dalam wadah yang lebih kecil dan dikemas untuk dijual. Rasa dodol Betawi manis dan legit, sehingga pas dimakan oleh semua usia. Bir peletok adalah salah satu minuman yang khas dari Betawi. Minuman ini terbuat dari sejumlah rempah-rempah seperti jahe, daun pandan wangi, cengkeh, kayu manis, pala, kapulaga, kayu secang, dan serai. Bahan-bahan tersebut kemudian dimasak bersamaan dan menghasilkan minuman yang cita rasanya sangat kaya dengan warna merah. Meskipun bernama bir peletok ini tidak mengandung alkohol. Konon, bir peletok hadir karena banyaknya orang Betawi yang ingin meniru kebiasaan orang Belanda yang kerap minum bir pada saat acara-acara besar. Namun karena bir dianggap haram dengan kandungan alkoholnya, kemudian masyarakat Betawi yang mencari cara untuk membuat minuman alternatif yang dapat menghangatkan tubuh. Maka lahirlah bir peletok yang hingga saat ini masih dapat ditemukan di Jakarta. Nama kembang goyang diambil dari bentuknya yang menyerupai kelopak bunga yang sedang mekar. Bahan pembuatannya yaitu telur ayam, gula pasir, tepung beras, tepung sagu, santan, kelapa, wijen putih, dan minyak goreng. Saat pembuatannya, adonan harus digoyang-goyang agar keluar dari cetakan. Proses inilah yang membuat namanya menjadi kembang goyang. Kuliner ini biasanya disajikan saat acara hajatan dan Idul Fitri. Tak lengkap rasanya jika berkunjung ke sanak saudara jika tak mencicipi kembang goyang saat Lebaran. Kembang goyang memiliki rasa yang gurih dan renyah.
Pasti Sobat Budaya sudah sering melihat kuliner yang satu ini. Makanan tradisional ini merupakan kreasi telur dadar atau omelet yang dimasak dengan beras ketan putih dicampur racikan bumbu yang menambah cita rasa pada kerak telur. Kerak telur sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Konon penggunaan beras ketan digunakan untuk menggantikan mie pada sajian kerak telur. Maka beras ketan pun digunakan hingga saat ini. Bahan-bahan pembuatannya antara lain beras ketan putih, telur ayam atau telur bebek, ebi, bawang goreng, lalu diberi bumbu yang dihaluskan berupa kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merica butiran, garam, dan gula pasir. Pembuatan kerak telur dilakukan tanpa menggunakan minyak goreng. Ketika telur setengah matang, maka wajan akan dibalik menghadap panas arang dari anglo lalu dibiarkan sehingga menjadi kerak. Proses inilah yang menjadikan omelet lokal ini bernama kerak telur. Potensi budaya di Jagakarsa tak hanya kuliner Betawi saja. Ada beberapa kesenian Betawi yang hingga saat ini terus dilestarikan, yaitu rebana biang dan tanjidor. Rebana biang merupakan kesenian yang menggunakan alat musik rebana sebagai pengiringnya. Rebana biang berbeda dengan kesenian yang menggunakan alat musik rebana lainnya seperti hadroh, marawis, dan kasidah. Ciri khas dari kesenian ini terletak dari ukuran rebana yang memiliki diameter sekitar 90 cm. Orang Betawi biasanya menyebut rebana biang sebagai induknya rebana. Karena ukurannya lebih besar dari umumnya, dalam pementasannya biasanya juga dikolaborasikan dengan pertunjukan tari Blenggo yang terinspirasi dari gerakan tari silat Betawi. Musik Tanjidor. Tanjidor merupakan sebuah kesenian Betawi yang berbentuk orkes. Kesenian ini sudah dimulai sejak abad ke-19 atas rintisan Augustin Michels atau lebih dikenal dengan nama Mayor Jance di daerah Citrap atau Citerup. Alat musik yang digunakan biasanya sama seperti drum band. Kesenian Tanjidor pada masyarakat Betawi berfungsi untuk menghibur dan meramaikan pada acara mengarak pengantin dan acara budaya suku Betawi lainnya. Nah, Sobat Budaya, sekarang sudah tahu kan beragam potensi budaya yang ada di wilayah Jagakarsa? Baju kebaya jatuh di tanah, habis dijemur di telaga. Budaya pasti punah kalau kita nggak menjaga. Bunyi sener kedengaran ampe ke Ciawi. Gendong anak di atas peti. Nyok kita lestariin kuliner Betawi. Rasanya enak, nyelekitnya di hati. Salam budaya.